Pendidikan Hindu dan Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha seperti kerajaan di Kutai, Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanagara hingga Majapahit, Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya, Pulau Bali dan Sumatera. Kaum Brahmana pada mazhab Hindu dan Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi yang dipelajari ketika pendidikan agama Hindu Buddha berlangsung, yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ilmu eksakta atau ilmu perbintangan, ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan sebagainya. Pada periode akhir berkembangnya pendidikan keagamaan Hindu, Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru, pengajar di padepokan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks, dan jumlah murid yang relatif terbatas, dan bobot materi pembelajaran bersifat religius dan spiritual. Selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Pendidikan Islam Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula, kehadiran mereka terjalin melalui hubungan tatur teman pada pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyembah agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kuat di kawasan pedalaman. Kerajaan Samudra Pasai 1697 di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama lebih tepatnya Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Hijriah. Pendidikan pada saat era penjajahan Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itulah datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol, datang ke Indonesia untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satunya namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani atau Katolik, menurutnya Franciscus Xaverius ini sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau disebutnya itu seminarie. Pada tahun 1536 telah berdirinya sebuah seminarie di tanah Ternate, menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka pada saat itu. Pelajaran diberikan di sekolah Nasrani atau Katolik ini ada beberapa di antaranya, yaitu pelajaran agama, membaca, menulis, dan juga berhitung di daerah Kabupaten Solor, Flores Timur. Juga mendirikan semacam seminar ini juga, dan juga mempunyai kurang lebih 50 orang
murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 546. Di kampung ini juga ternyata menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir pada abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini menandakan hilangnya juga misi Katolik di tanah Maroko. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Sejarah pendidikan dari masa ke masa. Sejarah pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani atau Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik juga berasal dari Belanda dan mendapatkan upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncullah golongan baru yaitu golongan cerdik dan pandai yang mendapat pendidikan barat. Namun golongan tersebut tidak mendapatkan tempat dan perlakuan yang wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indentuur Partij. Indentuur Partij merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indies Los van Nederland yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh PNI pada tahun 1928. Pendidikan pada masa Jepang. Kekaisaran Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Dari tanggal 17 Maret 1942 sampai tanggal 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia pada saat perang. Segala usaha Jepang ditujukan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong, membahu-membahu mengumpulkan batu, kerikil, dan juga pasir untuk pertahanan kekaisaran Jepang. Halaman seolah ditanami umbi-umbian, sayur-sayuran untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang pada saat itu. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan pula.
banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer kekaisaran Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda dan juga anak Indonesia pada kalangan atas itu lenyap. Hanya saja susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, dan juga HCS masing-masing itu 7 tahun. Skakel School 5 tahun. Dan Mulo dihapus semuanya. Pendidikan sekolah rakyat atau disebut Kokomin Gakko 6 tahun. Sekolah menengah Chugakko atau disebutnya itu laki-laki dan juga Jiugakko atau perempuan 3 tahun. Yang ada di Indonesia sejak masa kekaisaran Jepang dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang sangat-sangat besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. Di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, pendidikan diberikan ruang yang cukup bebas. Pada masa ini, Indonesia dapat mengekspor guru ke negara tetangga dan banyak generasi muda yang dikirim ke luar negara untuk menempuh pendidikan agar kelak dapat kembali ke Indonesia untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Berbeda dengan zaman kolonial, pada masa ini pendidikan dianjurkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kasta, sebagai anak bangsawan ataupun sebagainya. Semua yang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dan berlangsung selama 20 tahun yaitu berawal dari tahun 1968 sampai 1998. Pada pendidikan Orde Baru, hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Hariansyah 2019. Para peserta didik diberikan banyak beban materi yang harus dipelajari tanpa memperhatikan keberhasilan dalam pendidikan itu sendiri. Pada masa itu, pendidikan ditujukan untuk kepentingan pemerintah guna untuk pembangunan nasional. Mereka ingin melahirkan banyak tenaga terdidik tanpa memikirkan kualitas dari tenaga terdidik tersebut. Akibatnya, mereka menjadi tenaga terdidik dengan tingkat kepekaan sosial yang rendah. Pada masa ini, pelajar dididik untuk menjadi seorang pekerja yang kelak akan berperan sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan. Ditambah lagi dengan adanya sistem doktrinisasi ini yang diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Kurikulum 1975 menjadi kurikulum pertama pada masa Orde Baru yang menerapkan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan. Melalui indoktrinasi ini, pemerintah menanamkan konsep sila-sila Pancasila yang menjadi awal praktik pengajaran melalui sistem hafalan. Ardana Reswari 2019. Para peserta didik ditanamkan paham-paham Orde Baru agar selalu melekat dalam ingatan mereka serta menolak segala bentuk budaya asing yang masuk di Indonesia. Akibatnya,
Mereka jadi takut untuk membuat sesuatu yang baru di luar paham yang telah ditanamkan. Mereka tidak bisa bebas berpendapat dan bereksplorasi, serta tumbuh di bawah sistem pemerintahan yang otoriter. Tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Reformasi tidak hanya mengubah sistem politik, tetapi juga arah pendidikan nasional. Selama puluhan tahun, pendidikan dikendalikan secara terpusat. Setelah reformasi, pemerintah mulai mendesentralisasikan pendidikan, memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sekolahnya sendiri. Langkah ini diperkuat dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Program bantuan operasional sekolah hadir sebagai upaya negara membuka akses pendidikan yang lebih luas. Sekolah menjadi lebih terjangkau dan partisipasi pendidikan dasar meningkat secara signifikan. Namun, perubahan tidak selalu berjalan mulus. Kurikulum terus berganti dari kurikulum berbasis kompetensi KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka. Pergantian ini mencerminkan pencarian arah pendidikan yang ideal di tengah perubahan zaman. Di balik peningkatan akses, tantangan lain muncul. Kualitas pembelajaran belum merata, ketimpangan antar daerah, dan keterbatasan sumber daya manusia masih membayangi dunia pendidikan. Memasuki era digital, teknologi mulai mengubah cara belajar. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi ini, membuka peluang sekaligus memperlihatkan kesenjangan infrastruktur dan kesiapan guru. Pendidikan Indonesia di era reformasi adalah sebuah perjalanan, sebuah upaya panjang untuk tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga merata dan berkeadilan.